seminggu ini saya sedang memikirkan dan merenungkan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan buat kita di ibadah raya minggu ini. Saudara, pada waktu saya merenung dan memikirkan tentang apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita dalam kesempatan yang baik pada hari ini, Tuhan ingatkan satu hal kepada saya, yaitu tentang senjata rohani. Saya melihatnya, gereja Tuhan hari-hari ini telah kehilangan senjata rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya melihat dan mendengar hari-hari ini khotbah yang begitu hebat, begitu dahsyat disampaikan di YouTube, juga di gereja-gereja Tuhan. Tetapi saya melihat kurang, yaitu penyampaian tentang senjata rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, kepada saudara, kepada saya. Saudara, saya ingin dan merindukan kita kembali menemukan yang terhilang. Haleluya. Saya sungguh merindukan kita yang ada di tempat ini menemukan kembali sesuatu yang sudah terhilang. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting buat kita dalam perjuangan kita, mengikut Tuhan, mengiring Tuhan. Tanpa senjata rohani yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, mungkin kita akan mengalami dan mencapai suatu kemenangan yang besar di dalam perjalanan hidup kita mengiring Tuhan. Ini perlu digarisbawahi, saudara yang dikasihi oleh Allah. Saya temukan itu, saudara, di dalam surat Efesus. Surat Efesus pasal yang ke-6, saudara. Saya akan sampaikan kebenaran dari Tuhan ini dengan perkataan Tuhan. Tujuan saya agar supaya kita, saudara dan saya, dapat menangkap yaitu firman Tuhan ini dengan baik. Karena dengan saudara dan saya mengerti dan memahami akan kebenaran ini, saudara dan saya, kita semua akan mengalami sebuah kemenangan demi kemenangan yang lebih besar dalam perjuangan kita mengiring Tuhan. Efesus pasal yang ke-6 dari ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akhirnya hendaklah kamu kuat. Di mana? Di dalam Tuhan. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, yaitu di dalam kekuatan kuasa. Artinya bukan oleh kuat dan gagah kita, saudara,
adalah kekuatan yang dari Tuhan, yang Tuhan ingin dan mau kita mengalaminya di dalam hidup kita sebagai anak-anak, sebagai gereja Tuhan. Selanjutnya di ayat yang kedua berkata, karena seluruh perlengkapan senjata. Saudara, Tuhan sudah berikan kepada kita, ya, perlengkapan, ya, untuk kita hidup, berjalan, melayani dan mengikut. Ya, ada, yaitu perlengkapan. Namanya adalah perlengkapan senjata. Ya, perlengkapan senjata. Biasa ini yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sejak kapan? Sejak kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, sampai hari ini Tuhan sudah berikan kepada kita, karuniakan kepada kita selengkap senjata, seluruh senjata. Ya. Supaya apa? Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Saudara, jadi musuh kita ini bukan manusia. Musuh kita ini bukan darah dan daging. Ya, musuh kita itu adalah iblis dengan tipu daya, dengan tipu muslihatnya. Saudara, ini saya tidak membesarkan iblis. Ini adalah senjata ampuh daripada iblis. Sejak, ya, kita kejadian sampai kita berapa banyak orang hebat, ya, saudara, yang jatuh, ya, yang kalah dalam perjuangan dan peperangan melawan iblis, ya, dengan tipu muslihat. Ya, sampai hari inilah cara iblis untuk menjatuhkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan. Pakai apa? Pakai tipu muslihat. Ya. Orang Jawa katakan pakai cara halus. Ya, saudara, tapi itu sangat menjatuhkan. Kita, saudara, melihat bagaimana Adam dan Hawa jatuh, ya, kalah dengan tipu muslihat. Kita lihat Daud pun pernah kalah dengan tipu muslihat iblis sampai saat dalam kepemerintahan mengalami keadaan-keadaan kocak-kacir. Ya, peristiwa dengan istri Uria itu kan. Ya. Kita juga melihat bagaimana tokoh-tokoh yang lain di dalam kitab suci, dalam perjuangan peperangan yang dahsyat melawan iblis. Itu tidak inginkan kita sebagai gereja Tuhan mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh nenek moyang kita. Saudara dan saya tidak inginkan, ya, kita jatuh seperti Adam, Hawa, ya, Abraham, siapa lagi, Daud, Musa, ya, dan lain-lain. Maka Tuhan ingatkan kepada kita, saudara, sebagai gereja Tuhan. Apa sih gereja Tuhan? Gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan, ya, dituntun oleh
sudah kelar dan genap, ya, dan berjalan, ya, bersama dengan Yesus pada jalan yang terang, ya, terang yang ajaib. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi lawan kita itu adalah iblis. Sampai hari ini memakai cara yang sama, yaitu dengan tipu muslihatnya. Oleh sebab itu Tuhan karuniakan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah apa? Senjata Allah. Saya harap saudara dan saya nangkep, ya, kebenaran ini. Nanti setelah saudara pulang dari tempat ini, ya, saudara dan saya akan keluar sebagai pemenang di setiap perjuangan dan peperangan rohani yang diizinkan oleh Tuhan terjadi dalam hidup kita di masa-masa sulit menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ya, perhatikan dengan baik. Selanjutnya ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah, bukan. Ya. Di dunia ini ada begitu banyak orang yang tidak suka, ya, melihat kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus. Saudara, jujur, saudara jawab. Ya. Tetapi mereka itu orang yang mengurus kita, laki, perempuan, anak, sama orang dewasa. Saudara, itu bukan musuh kita. Berapa waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, saudara, tahu nggak gedung gereja ini dilempar dengan cat merah. Pagi-pagi waktu saya keluar berdoa, saya lihat di pintu depan cat merah. Dalam hati saya, wah, ini tantangan besar bagi gereja. Ada apa? Ya, saudara, saya tidak lapor Pak Lurah, saya tidak lapor siapa saya dengan istri dan keluarga saya, ya, anak ini saya bicara. Saudara, lalu saya pasang cincin ini, ada 4 titik. Ya. Tiba-tiba datang 4 orang di bawah sana 2 naik di atas itu dicicit. Oh, waktu lempar depan dilempar. Orangnya pakai topeng ini, pakai apa itu, sal seperti orang-orang Palestina. Cincin. Lalu saya lapor polisi. Datang itu, dari kabupaten datang. Polisi tentara datang, Kodim datang. Lalu Kapolsek ngomong sama saya, pasti kamu ketemu di lapangan. Saya ngomong, Bapak yang tahu. Kalau ini benar-benar teroris, ya itu urusan Bapak tahu aja. Itu bukan urusan saya. Tapi kalau itu adalah kenakalan anak, ya, anak-anak yang nakal-nakal seperti saya juga adalah orang anak yang nakal, ya, lempar gereja juga pernah. Lepaskan aja bimbing, Pak, lepaskan. Dan sampai hari ini hampir 1 tahun, ya, sudah aman. Rupanya sudah dinasihati, ya, oleh pemimpin-pemimpin di daerah kita. Saya tidak benci, ya, saya tidak ada satu benih permusuhan. Kenapa? Karena Alkitab ngomong, ya, lawanku itu bukan darah dan daging, yaitu orang yang dilahirkan dari
Ya, ada orang keluar dari rumah, pikirannya api. Tetapi begitu keluar, lihat ada sesuatu ya, yang menarik, timbul rasa ingin pada itu, ambilnya. Ya, makanya kalau saya ada di sini, Jokowi pintu-pintu ditutup, orang sepeda motor, orang yang dikunci. Ya, sebab ada begitu banyak orang ya, yang keluarnya baik tiba-tiba roh daripada roh di udara ini ya, masuk. Ini orang nggak sadar. Begitu masuk ada pikiran jahat, ada pikiran jahat itu adalah tuntunan daripada roh di udara yang membakar tempat di dalam hati manusia. Ya, tapi ingat saudara dan aku ini adalah orang yang memberikan tata ya bagi Tuhan untuk memerintah. Kalau kita menerima Yesus, jangan, maka firman Tuhan mengatakan jangan diberikan tempat bagi iblis. Itu yang itu artinya kalau iblis mulai datang dan mau masuk ngintip-ngintip hati kita, dan aku bukan belum lagi dulu. Aku jadi orang percaya kepada Yesus dan menjadi anaknya. Aku gak mau berdoa. Sedikit aja, saudara, pesan daripada saya jangan masuk dan diri kita. Ya, saya pernah mendengar seorang hamba Tuhan. Ya, dia ilustrasikan ya, orang yang sedang buat tema dan membawa seekor unta di padang pasir itu kalau malam dinginnya luar biasa. Maka si unta ini juga memasukkan kepalanya di dalam pikirannya. Ya, orang yang punya unta ya apa enggak saya. Sudah, tetapi unta ini lama-lama kok enak, kepalanya masuk, badannya dimasuk. Akhirnya temanya pokok. Ini jangan daripada itu. Menipu banyak orang hari ini. Ya, saudara, korupsi besar itu tidak mulai dari besar dulu, dari kecil. Menikmati enak ya, korupsi 1 juta, 2 juta. Kita menikmati rasanya. Akhirnya kita ya jadi jutaan, miliaran, bahkan sampai itu sudah. Jadi itu adalah tipu. Cara itu menipu banyak orang sampai hari ini. Maka saudara-saudara harus memakai perlengkapan senjata Allah itu dalam menghadapi tipuannya itu loh, tipu muslihatnya itu loh. Kalau iblis datang kepada kita seperti singa yang mengaum, kalau kita berikan tahu kepada kita bisa melawan. Dalam pada waktu menggembalakan dombanya, didatangi singa dilawan kalau beruang datang kalau saudara. Tapi kalau iblis datang dengan tipu muslihat, dengan cara yang halus seperti ini, kalau saudara dan saya tidak memakai selangkah senjata yang nanti akan saya buka kepada saudara, saudara tidak akan pernah mampu dan menaklukkan tipu muslihat iblis. Ya, saudara-saudara, itu yang saya rasakan dalam perjalanan mengikut Tuhan selama 53 tahun saya percaya Yesus. Saudara, ternyata inilah suatu rahasia kemenangan yang Tuhan berikan kepada gerejanya, kepada anak-anaknya sampai hari ini, yaitu kita harus pakai selengkap senjata yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ya, jangan sampai selengkap senjata itu terhilang. Artinya ada pada kita, tetapi kita nggak ngerti kalau itu senjata ampuh yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita sibuk dengan persoalan kita, sibuk dengan masalah kita, tantangan kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi. Tetapi kita lupa bahwa ada satu senjata daripada Allah yang Tuhan juga
diizinkan oleh Tuhan datang. Itu saudara. Saya merawat dan saudara mendengarkan kebenaran ini. Saya juga percaya bahwa kita, kalian dan aku sudah mendapatkan, yaitu kelengkapan senjata. Kau pandai dapat injakan menghadapi persoalan dan tantangan kehidupan. Kalah pemenang. Nanti saya akan tunjukkan. Ya, saudara rindu untuk mendapatkan dan melihat senjata daripada Allah itu ada pada saudara dan saya. Amin. Berikan tepuk tangan yang beri Allah. Saya bukakan melalui Roh Kudus akan kebenaran ini bahwa kalian dan aku memiliki senjata daripada Allah. Namanya adalah senjata yang cukup untuk kita dalam peperangan dan perjuangan kita kelak sebagai pemenang. Ya, haleluya. Lanjut ayat 13 ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan, bukan sebagian. Alkitab berkata seluruh. Ojo masih ketinggalan. Ya, seluruh selengkap senjata daripada Tuhan dengan ambil. Ojo mau kelihatan lo. Ambil itu senjata. Ya, kapan ya kenakan. Kapan setiap saat 24 jam saat. Jangan ada satu ya senjata daripada Allah itu yang tertinggal. Ya, sebab senjata ini nanti ada fungsinya macam-macam. Ada fungsinya. Saudara-saudara yang dekat. Sebab itu Tuhan tidak inginkan saudara ya tidak apa itu mengambil semua senjata dikenakan. Ya, artinya kita pakai ya, dalam hidup kita. Apakah saudara sebagai seorang petani, pengusaha, saya sebagai seorang pendeta, sebagai gembala, ya, sekalipun saya ada bersama dengan masyarakat dimanapun kalian, saya tahu sudah iblis itu kalau datang ya sewaktu-waktu nanti kapan saat saudara sedang dalam keadaan kekurangan, saat saudara sedang sakit, saat saudara sedang mengalami masalah kehidupan yang berat, dengan diuji. Ketika iblis datang pada waktu Yesus lapar, ya, pada waktu Yesus dibawa oleh Roh kemana? Kepada gunung 40 hari 40 malam. Apa? Setan itu. Jadi, saudara, kalau saudara tidak punya kue, tidak percaya akan Tuhan adalah Bapa yang baik dan mencukupkan semua kebutuhan. Iblis tentu aku sih. Ada duit. Kita tak marahin. Tidak. Saudara-saudara, dengan tipu muslihat. Haleluya. Semua itu ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Amin. Berikan tepuk tangan yang berharga. Saudara dan saya mau dikapoki ya gitu. Ya. Dicuru-curu, dikapoki. Ya. Diduga-duga, diinjak-injak. Itu kan orang Israel pada waktu di Mesir selama 430 tahun jadi budaknya itu
setan dengan tipu muslihatnya lawan tidak. Ada pikiran yang elek masuk di dalam hati. Ya, lawan. Lawan pada hari yang jahat itu. Hari yang jahat adalah hari di mana kita, saudara-saudara, menghadapi satu kesulitan. Iblis takut. Sesulit apapun, sejahat apapun yang diizinkan terjadi, kalau itu iblis jangan diberikan. Ya, bagi dia untuk tidak itu akan merusak hidup, merusak hidup. Ya, dan tetap berdiri kokoh di atas firman daripada Allah yang digambarkan di dalam kitab Wahyu itu seperti wanita yang berdiri, saudara, dan kepalanya ada bintang dan ada matahari, ada bulan. Bulan dipijak di bawah. Ini berbicara kehidupan anak Tuhan yang kokoh, anak Tuhan yang kuat, anak Tuhan yang perkasa. Gereja nyibir yang kuat, gereja nyibir yang perkasa. Kita tetap berdiri dan tidak boleh goyah. Rahasianya apa? Kakek, saudara. Jangan ada yang tertinggal. Ya, ditinggal. Kalau di rumah, kalau jauh ke pekerjaan, kemana? Buat kelengkapan selengkap senjata alam. Ya, lanjut. Jadi ini yang pertama. Berdirilah tegak. Amin. Saudara mau berdiri tegak? Ada angin ribut berdiri tegak, ada gelombang berdiri tegak. Setan, ada setan tidak berdiri tegak. Ayo dewa setan. Lihat bagaimana kita berdiri tegak. Iblis lari, nanti tak kasih tahu. Iblis kepala-pala. Ya, kepala-pala yang dibantu. Jadi berdiri tegak, berikatkan apa? Pinggang, berikat pinggangkan apa? Kebenaran. Yang percaya katakan amin. Jadi saudara dan saya itu dikasih sabuk oleh Tuhan, dikasih ikat pinggang, lupakan. Saudara dan saya diberi ikat pinggang itu senjata daripada Allah. Ya. Salah satu senjata daripada Allah yaitu ikat pinggang. Ya, saudara, apa itu artinya? Ikat pinggang kebenaran. Ya, namanya adalah ikat pinggang kebenaran. Ya, itu artinya kalau saudara dan saya hidup, ya, menurut firman Tuhan, ya, melakukan perintah Tuhan. Saudara itu punya senjata yang namanya ikat pinggang. Di rumah dengan suami istri, anak hidup. Di pekerjaan hidup, ya, di dalam kebenaran. Di tengah masyarakat tetap berpegang hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Beliau katakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, aku menjadi kebenaran dan hidup. Seorang pun tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes 17 ayat yang ke-7 berkata bahwa firman itu adalah kebenaran. Firman itu adalah kebenaran. Firman itu kebenaran. Saudara-saudara, jadi kalau saudara dan saya, ya, memakai yaitu satu ikat pinggang kebenaran. Haleluya, puji nama. Setan orator, demit orang
Amin. Hidup. Ya. Saudara, kenapa kok ikat pinggang? Ya. Sebab kalau fungsi daripada ikat pinggang ini supaya celana atau tidak melorot juga. Kalau pakai maaf ya, kakinya tidak melorot, celananya tidak melorot, baju tidak melorot, maka pakai ikat pinggang. Kita lihat bagaimana orang-orang yang hebat ya, yang ditempatkan oleh Tuhan di bangsa ini jadi gubernur. Saudara hebohkan gubernur Riau korupsi, bupati Ponorogo korupsi, jadi pakai pakaian orangnya, menteri, bupati. Saya tidak takut dengan jabatan manusia. Kenapa? Ya, itu artinya jadi telanjang. Kudu seorang pemimpin hebat. Wah, sama orang begitu tidak memakai namanya satu pakai ikat pinggang ke tangan. Dipermalukan. Mau seperti ini, kita tidak inginkan hidup kita seperti ini kan? Sebab itu pakai ikat pinggang kebenaran. Amin. Nek ngomong yang benar, mengakuinya yang benar. Ya, hikmat. Ya, dari Tuhan itu adalah kebenaran, bukan hikmat manusia. Ya, belajar oleh Tuhan, Roh Kudus itu guru sejati yang mengulang saudara. Ya, kalau saudara seminggu sekali datang di tempat dengar khotbah yang saya sampaikan, dimakan saudara, masih ada guru sejati saudara yang menyertai dan menyertai. Wah, banyak pelajaran tentang yang nanti. Setiap pagi diajarkan ini. Oh ini, ya dibuka oleh hafir kebenaran dari Tuhan. Luar biasa guru sejati tidak Roh Kudus itu. Roh Kudus itu guru. Dan guruku, kalau nanti dikasih tahu, nggak ada masalah, bertanya kalau itu jawab dulu. Dia ada guruku, dia ada bapakku, dia adalah Tuhan yang mengasihi. Tuhan yang mengasihi dan mengasihi. Haleluya. Berdirilah tegak, berikatkan apa? Berikat pinggang dan yang itu baju cinta keadilan. Jadi saudara, Tuhan kasih kita senjata yang lain ya, untuk menutupi yaitu dada dan hati kita. Itu ada senjata baju cinta. Nah sekarang, zaman sekarang orang mungkin katakan itu rompi. Itu kalau di dunia pelayanan baju pondok semua, baju kadang kotor, orang pakai ya rompi. Saudara dikasih baju, ya, baju perang, baju perjuangan. Tujuannya agar supaya saudara tetap berdiri sebagai orang, sebagai anak. Kalau kita sebagai orang, apa tujuan kita? Keadilan. Ya, yang salah, ngomong salah, yang benar, ngomong salah, benar. Tentu dengan hikmat dalam kalau kita menyampaikan, gak boleh beda-beda. Ya, gak boleh. Itu baju cinta yang melindungi hati kita supaya hati kita itu tidak serong ke kanan, serong ke kiri.
itu ada jumpa yang melindungi kita. Ya, pakai yang pakai berikutnya kaki berkasihkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, itu senjata yang ketiga yang Tuhan berikan kepada kita. Tadi yang satu, saudaraku, melindungi, membuat kita singsek supaya kita tidak dipermalukan. Yang kedua, supaya hati kita tetap terjaga, terpelihara, dilindungi. Ya, saudara, dan tidak serang ke kanan, tapi tembus senjata musuh kita yang kelihatan. Yang ketiga adalah kaki. Sampai saja kakimu berkasutkan karena ada kasut yang diberikan Tuhan kepada kita. Namanya kasut kerelaan untuk membawa Injil adalah kabar baik, ya, yang membuat orang damai sejahtera. Bukan permusuhan. Datang di tempat lain, yang kita bawa kabar. Ya orang apa? Tuhan memberkati aku kok. Wah, masalah ada. Ya, masalah ada. Tapi aku mendapat pertolongan Tuhan. Kabar baik. Tidak kabar baik. Ya, haleluya. Katakan bahwa hidupmu menjadi baik dan diubah. Ya, dan hari ke hari dibawa oleh Tuhan dan kesombongan. Itu karena Injil. Ya, haleluya. Pengorbanan dari putra Bapa yang diangkatkan kepada manusia yang berdosa, supaya dosa umat manusia diampuni, supaya mereka mendapat keluarga dan Tuhan menyertai hidup mereka, supaya mereka mengikut Tuhan, ya, di bumi supaya nanti saja. Itu kabar. Cerita kabar baik. Oh, senang dengar kabar baik. Lanjut, senjata yang ketiga, ya, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Ini yang keempat, ya, ada perisai yang diberikan kepada saudara dalam peperangan atau perjuangan rohani melawan iblis dengan tipu muslihatnya. Iman. Iman itu apa sih? Iman itu di dalam Ibrani 11 bahwa iman itu adalah dasar dari pengharapan. Kalau saudara dan saya berharap, ya, bahwa hidupku diberkati, suami istri, anak, mantu, cucuku, cucuku diberkati, pekerjaanku diberkati, itu ada dasarnya, kan? Dasarnya apa? Kalian berharap seperti itu. Dasarnya firman Tuhan yang ngomong. Maka saya percaya itu adalah saudara-saudara. Ya. Saudara datang di tempat ini percaya bahwa Tuhan ada di sini dan memberkati saudara. Tuhan diberkati oleh Tuhan. Itu karena punya dasar. Saudara punya dasar. Aku punya dasar. Perkataan dari Tuhan. Yang kedua, ya, dikatakan apa itu iman? Iman adalah percaya, ya, bahwa sekalipun kita gak lihat, ya, aku percaya sebab dasarnya jelas dari Tuhan. Aku percaya sekalipun aku belum melihat. Saya punya iman, ya, istri saya pernah kesaksian. Saya masuk kalau jadi hamba Tuhan, saya akan punya rumah,
rumah saya ada kamar-kamar, ada kamar-kamar lagi. Ya. Itu disampaikan beberapa puluh tahun yang lalu. Dan itu terjadi. Ya. Dikasih sama Tuhan. Itu namanya iman. Sekalipun Tuhan melihat pada waktu ngomong, ya, saudara. Tetapi kalau kita memiliki iman, akan terjadi. Ya, ngerti ya, paham ya tentang itu. Saudara, itu perisai. Ya, perisai untuk menghadapi lawan kita. Ya, iblis dengan senjata yang ampuh. Saya enggak pernah belajar. Dia punya senjata. Namanya anak panah ampuh. Ya, saya bacakan selanjutnya. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dan senjata. Senjata iblis itu ada. Senjata itu adalah panah api. Ya, saudara-saudara, panah api ada begitu banyak orang. Saudara, kalau tidak punya perisai, dipanah sama si iblis, kena panah api, kopul, kemarahan, iri hati, jengkel. Ya, saudara-saudara, apa itu? Ini duduk sebelahnya Dewi. Saudara, itu adalah pekerjaan iblis. Iblis punya panah jenisnya panah api geni. Ya, geni. Panah geni. Saudara, kalau saudara dan saya tidak punya perisai, saudara tembus batuan itu kena. Saudara, ada kebencian, ada iri hati, ada jengkel. Orang itu sebenarnya sudah kena panah dari sejarah. Hari-hari ini terjadi. Ya, tak jauh di bangsa ini, di Indonesia. Ya, berapa juta manusia di Indonesia. Saudara, Tuhan berikan senjata perlindungan bagi saudara, ya, untuk tidak tembus dari panah geni daripada iblis atau senjata. Ya, bayangkan kalau setiap hari kita jengkel, kita marah, kita iri hati. Ya, saudara, bagaimana kita bisa hubungan dengan Tuhan? Ya. Sebab itu, saudaraku, ambil. Jangan itu, saudara, terhilang. Terhilang dalam arti tutup oleh ilah zaman ini. Ngerti ilah zaman ini siapa? Itu berbicara tentang ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran akan masa hidup dalam hidup kita. Itu, saudara, ilah zaman ini. Tidak seperti ilah zaman dulu. Remen, waktu, ya, disembah-sembah. Dan mungkin zaman modern ini enggak banyak orang yang datang lagi ke batu-batu. Ya, ya, mungkin orang lain di luar kita masih datang untuk memberikan hormat kepada batu. Ya, saudara, tetapi muncul cara daripada iblis dan setan dengan tipu musibahnya memakai cara yang halus. Saudara-saudara yang dikasih, ya, halus, kemarahan, kejengkelan, saudara, nembus karena tidak memiliki perisai yang perisai iman. Ya, dengan engkau membawa perisai iman, kami yang tembus. Begitu saudara dipanah, panah daripada si jahat itu langsung padam. Saya ingat saya 3 kali di Tenung, di Jawa Timur. Saya tahu persis
mungkin. Nah, kalau itu tidak bisa. Yang ketiga, ya, di sini ada Pak Winarto. Jadi teman-teman, ada 2 dukun datang ke Pak Winarto. Pasti saya bunuh dengan tak sanggup ke Kaiser Kaiser. Kaiser, ini kapan? Dunia lain-lainnya nggak lihat di alam tadi. Karena ada perintah sebelum api atau geni panah geni menyentuh jiwa geni pasti terlalu bukan aku sakti, tidak. Saudara kan harus dikasih ini pakai ya, beri saya iman saudara, supaya saudara dan saya tidak selalu memiliki hati yang hangus, murka, buahkan perut-perut. Terakhir nih, senjata yang ke-6, yang ke-17, ayat ke-17. Ya, 5 dan ke-6. Dan terima ketopong apa? Keselamatan. Yang percaya katakan amin. Tuhan kasih teropong, kasih helm. Ya, saya melihat tentara Israel di Timur Tengah pakai saudara dan saya diberikan ya, apa itu? Ketopong. Ketopong itu dia tempatnya di kepala. Ya, itu berbicara tentang pikiran. Sudah sebab itu Alkitab mengajar kepada kita yang baik, yang molek, yang manis, yang menguatkan iman. Itu yang harus kita pikirkan. Untuk segala. Beberapa hari saya belajar bagaimana memikirkan hal yang bukan orang lain, tapi diri saya diajar oleh Tuhan. Mobil saya itu rusak, timing gearnya patah, dan itu membuat klepnya itu bengkok. Saudara-saudara yang dikasih, bengkok. Ya, perhatikan satu pelajaran tentang kesatuan tadi. Ya, benar. Itu bagus sekali. Haleluya. Sebagus apapun mobil, kalau satu di antara komponen on the day yang ada di mobil itu rusak, kepapet, lorong kapit. Kalau aku nanti masuk ke gereja itu api di mata Tuhan. Wah, digambarkan dalam perjanjian lama bahwa umat Tuhan, gereja Tuhan itu seperti pasukan yang besar. Tapi kalau pasukannya yang besar, umat Tuhan pada waktu itu meledak, mati, jadi mayat. Saudara, gak ada artinya. Mobil gak kuat. Tetapi satu saja di antara onderdil komponen di mobil itu rusak, mogok. Gereja berusaha seperti itu. Saya lihat, perhatikan, dikasih tahu kepada gereja rukun bersatu, masing-masing punya bagian. Aku bagian khotbah, orang sebagian muter, orang sebagian memberkati, ini, itu, orang bagian musik. Kerja bareng. Nek orang ayo saling memakan kita bareng. Oh gitu, aku semua. Itu saudara percaya iman. Ya, Yesus sudah ngomong, aku rokok, aku waras. Coba Yesus mati, betapa pilotnya menyembuhkan. Sekarang ngomong kok nggak apa-apa, tapi berikutnya kita tahu. Coba, ya, ada. Itu Tuhan. Dan saudara, terimalah ketemu bersama. Pikirannya yang penting. Ya, saya mikirnya, waduh, tak lihat ulingnya
semuanya belabar. Malam-malam saya ambil itu tongkat untuk melihat, ya, dapat kain hanya sedikit. Waduh, ini mesti, saudaraku, kalau misalkan di mesin, ini enggak naik, maka semua pikiran ini, pikiran ini, aku harus maka hari setelah malam itu saya dalam keadaan mau tidur, saya buka YouTube, ya, bagaimana kalau bola mesin itu tidak naik, tak tanya, macam-macam, ya, kalau apa itu lampu di dalam mobil itu menyala, itu artinya bola tidak bisa naik. Kedua, suara termasuk terkocak itu berarti bola tidak naik karena ada kerusakan. Ya, ketika asapnya hitam-hitam sudah ada biru-birunya, itu berarti ada kebakaran dan pembakaran. Waduh, besok pokoknya start. Ya, kepingin ngerti. Semua tanda itu nggak ada, berarti beres. Malam itu harus ini sampai macam ini, ya. Oleh macam nggak enggak. Ini jutaan anak Tuhan. Apa sentaran juta setengah, cuma juta. Dan ini kerusak. Ini pada belum juta, 5 juta Tuhan. Ya, tapi setelah saya nggak apa-apa sampai hari ini. Aku mempercayai Tuhan tidak mencobai aku lebih daripada kekuatanku. Amin. Berikan tepuk tangan yang kalian Tuhan. Aku diajar oleh Tuhan tentang komponen dalam mobil. Kalau ada user itu berarti rusak semua gereja dalam. Jadi ditenangkan. Sudah semua berfungsi. Laki perempuan muda saya ada fungsinya kental di gerejanya. Ya, saudara-saudara, kakak berfirman. Mari kita bergerak dalam bagian kita masing-masing. Turunannya tadi, saya enggak. Itu saya enggak pikir namanya. Ayo kerja untuk Tuhan. Ini Tuhan bukan untuk Tuhan untuk semua. Ya, saudara yang dikasih. Ya, jadi terimalah. Jangan dibuang ke topong. Helm. Ya, untuk perang. Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Helm untuk perang. Ya, namanya ketopong. Kemana-mana. Kalau pikiranmu positif, memandang kepada Tuhan, mempercaya Dia. Saudara-saudara yang dikasih, selamat. Ya, selamat. Aku waktu dengan Pak Jun, sore-sore mau pergi layanan taman doa. Penting doa. Allah nama Yesus, Ia lawan dan tiap api menyertai kami dalam perjalanan ke Kabaran. Pulang bersama. Itu saudara-saudara yang dikasih. Pikiranmu tidak enak. Tidak enak. Tuhan baik bagi anak diajar untuk ngerti. Ayo lepas mau pikiran-pikiran. Pikirkan yang baik. Pikir yang baik. Yang sedang dengar. Yang memuatkan. Yang memuatkan. Yang memuatkan. Pikirmu kembali pada bagian terakhir yang ada. Ya. Dan pedang roh, yaitu firman. Ada 6 selengkap senjata. Kita harus ambil semua. Tidak ada satupun senjata yang kita tinggal di dalam perjuangan dan peperangan melawan iblis yang datangnya kadang-kadang mendadak dan tiba-tiba. Begitu iblis menyerang kita sudah siap. Karena kita berdiri tegak untuk melawan dengan senjata. Oh, ini saya tak mengerti. Kau yang tahu tuh, nggak pernah kemudian. Saudara, kau lihat pimpin orang Israel, seluruh Israel ketakutan. Mereka bersembunyi di balik-balik. Daud itu memiliki imusan, tingginya kemerah-merah. Orang mungkin pikir blow on. Saudara, orang mikir remeh.
kamu nantang aku, kamu tak bunuh. Kenapa? Jawab ngomong begitu. Pertama dia siapa? Dia memiliki senjata dan bukan senjata Saul. Ya, bukan batunya Saul, tetapi senjata dan batu yang diberikan oleh Tuhan. Waktu Saul kasih, ini lo pakaian bajuku perang, dipakai begal komboren Om Saul. Gak cocok di aku. Ya, saudara, tidak perlu kita nuntut orang lain berpikir kaya kalian. Aku gak kepingin kaya Panino. Aku gak kepingin kaya ngomong hebat-hebat yang dipakai Tuhan. Aku ya aku. Karena aku anak yang percaya pada Yesus masuk dalam peperangan. Aku kayak senjata. Senjata yang memang bagianku. Itu adalah dia pakai, yaitu senjata. Tuhan mau Daud ambil batu, ya, ambil batu penganiayaan. Cakai limo dalam, kalau tidak limo, ambil limo. Kalau dia lintang, ketepil, bukan tombak, bukan panah, ketepil. Waktu perang, kalau pakai senjata yang Tuhan berikan, ya, alhamdulillah, lintang dan batu pengalian, kalau kita ngomong, waktu ini dituntun oleh Tuhan. Saudara, kemana? Ke tempat di mana ada kelemahan daripada Goliat. Jadi, orang kelemahan. Nyata dia dengan itu. Ditonton di Roh Kudus, waktu pengalian ini, muncul balik, jatuh, ya. Itu saudara itu hebat. Kalian itu, kenapa ya Pak? Aku kasih tahu, kalian dipilih, dipanggil, kok ditempatkan di dalam gereja, bukan itu, ya. Tetapi rumah Tuhan adalah kehadiran rancang Tuhan dalam hidupmu dan engkau dipakai oleh Tuhan. Kau pilih mata menunjuk bukan urusan engkau dalam pakai kamu keberadaan untuk memberikan senjata. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, pada senjata yang terakhir dikatakan kalian diberikan pedang roh, yaitu siapa? Firman Tuhan. Amin saudara. Firman Allah. Amin. Berikan kemuliaan dan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih, namanya adalah pedang roh. Saudara-saudara, ada pada saudara, ada pada saya. Saudara, 5 senjata yang saya sampaikan tadi itu untuk melindungi kita. Ketopong, sapu, ya, apalagi perisai, ya, itu melindungi kita. Tetapi pedang ini, saudaraku, artinya kita disuruh menyerang, lawan musuh. Ya, lawan musuh. Aku dikasih mimpi, pedangku tapi tidak ya. Kapan aku bangun gereja? Aku bangun gereja. Aku belajar orang besar. Orang-orang dari pusat gak mau lulus. Terus teman mati, nenek aku di bangun gereja. Waktu dalam kondisi seperti itu, aku dikasih pedang. Dalam mimpi aku dikatakan, orang-orang akan minta pakai etiknya. Janganlah tak aman dengan tanah bergantung dari. Yang kedua, orang sakit kemarin yang mati. Dalam mimpi aku ada sedang ketakutan biasa melihat rombongan orang banyak membuka pintu untuk masuk dan mimpi saya sini dan takut. Ya, ada satu ketakutan yang luar biasa.
mereka kalah dan aku menang. Malah sampai hari ini kira-kira 7 tahun yang lalu, 6-7 tahun yang lalu, sembuh. Gak mati. Ada dokter Eko Nindiko, wah kamu kena kanker, 75% kamu kanker bisa sembuh. Aku punya pedang roh. Saudara punya pedang roh. Lawan iblis dan setan yang membuat ketakutan, kebimbangan, kekhawatiran dalam masalah kau dihadapi. Tuhan inginkan saudara-saudara berdiri kuat, saudara tegak, ya, sebagai prajurit yang benar, prajurit Kristus yang sejati. Ya, saudara, pada bagian terakhir, ya, haleluya, ada pada saya catat terakhir karena ini penting sekali. Saya terangkan beberapa menit ya. Terakhir Roma 8 ayat 31 kita akan baca bersama. Roma 8 ayat 31 ya. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Berikan tepuk tangan yang benar-benar. Siapa? Saudara, semua musuh kita kalahkan bersama Tuhan yang benar. Kita tahu sebagai pemenang, menikmati kemenangan besar yang tercapai hari-hari dalam hidup, dalam pengabdian kedatangan Tuhan kalau yang kedua. Ya, saya berharap dan saudara dalam kemenangan demi kemenangan sampai Tuhan datang kembali kali yang kedua. Amin.